Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Kurniawan Harahap, Prodi Peternakan kelas C dengan NIM 210306-033. Di sini saya akan menjawab dari pertanyaan Ibu. Soal yang pertama yaitu jelaskan proses pencernaan karbohidrat pada monogastrik dan ruminansia. Jawabannya ialah proses pencernaan karbohidrat pada monogastrik dan ruminansia adalah yang pertama pada monogastrik. Pencernaan karbohidrat dimulai dari mulut dengan pelumas saliva di dalam gizrat secara mekanis dan hidrolis, dilanjutkan di dalam usus halus oleh enzim pankreas, empedu serta getah usus. Proses pencernaan ini hanya mampu menghidrolisis karbohidrat sederhana, sedangkan serat kasarnya tidak mampu didegradasi. Oleh karena itu, dari sebagian serat kasar lewat dari organ pencernaan utama masuk ke organ bagian akhir saluran pencernaan atau sekum, rektum, dan kolon. Pada ruminansia, proses metabolisme karbohidrat pada hewan ruminansia berlangsung di dalam rumen. Karbohidrat ini merupakan golongan polisakarida, yakni serat kasar selulosa. Di dalam rumen, karbohidrat difermentasi oleh mikroba menjadi piruvat. Kemudian asam piruvat yang dihasilkan akan diubah menjadi PFA, CO2, dan CaO4. Soal nomor 2 yaitu jelaskan proses metabolisme karbohidrat di hati dari produk awal produk akhir. Metabolisme karbohidrat. Dalam proses metabolisme karbohidrat, hati melakukan fungsi spesifik berikut ini: menyimpan glikogen, mengubah laktosa dan fruktosa menjadi glukosa, gluconeogenesis, membentuk banyak senyawa kimia penting dari hasil perantara metabolisme karbohidrat. Hati penting untuk mempertahankan konsentrasi glukosa darah normal. Misalnya menyimpan glikogen memungkinkan hati mengambil kelebihan glukosa dari darah, menyimpan dan kemudian mengembalikan kembali ke darah bila konsentrasi glukosa darah mulai turun terlalu rendah. 3. Jelaskan proses pencernaan protein pada unggas dan ruminansia. Pencernaan protein pada unggas dimulai saat makanan dihaluskan dan dicampurkan dalam ventriculus. Pencernaan tersebut dimulai dengan kontraksi otot proventriculus yang mengaduk-aduk makanan dan mencampurkan dengan getah pencernaan yang terdiri atas HCl dan pepsinogen. Pepsinogen yang bereaksi dengan HCl berubah menjadi pepsin HCl dan pepsin akan memecahkan protein menjadi senyawa yang lebih sederhana seperti polipeptida, proteosa, pepton, dan peptida. Penyerapan protein dimulai ketika makanan masuk ke dalam usus. Mukosa usus terdiri atas lapisan otot licin, jaringan ikat, dan epitel kolumnar sederhana dekat. Lumen. Pada epitel pelapis terdapat banyak sel goblet yang menghasilkan lendir dan sekresinya, membantu melicinkan makanan. Pada mukosa terdapat banyak pilus yang mengandung banyak pembuluh darah dan pembuluh limpa kecil. Lapisan epitel akan menyerap air dan zat makanan. Sel absorpsi dan pilus merupakan tempat absorpsi asam amino. Secara umum, asam amino diserap oleh usus halus akan masuk ke dalam pembuluh darah. Pada ruminansia, asam amino untuk ternak berasal dari protein yang lolos degradasi atau bypass protein. Protein mikroba rumen yang tercerna dan terserap dalam usus halus, seperti dari hasil fermentasi rumen
Perombakan protein oleh enzim proteolitik dalam rumen menghasilkan peptida dan asam-asam amino. Produk ini sebagian besar akan mengalami katabolisme lebih lanjut atau deaminasi, sehingga dihasilkan amonia atau NH3. Kegiatan deaminasi asam amino menghasilkan amonia yang bersifat konstitutif, yang artinya bahwa mikroba rumen akan terus melakukan deaminasi terhadap asam amino. Walaupun telah terjadi akumulasi amonia yang cukup tinggi di dalam rumen, protein pakan dan NPN dalam rumen akan dirombak menjadi asam amino. Dan amonia untuk selanjutnya disintesis menjadi protein mikroba. Kemudian masuk ke dalam abomasum dan selanjutnya dalam usus kecil diabsorpsi masuk ke dalam aliran darah. Bakteri rumen adalah pengguna amonia sebagai sumber nitrogen yang paling efisien. Di samping dimanfaat oleh mikroba rumen, amonia yang dihasilkan juga diserap oleh darah melalui dinding rumen, dibawa ke hati dan diubah menjadi urea. Beberapa urea ini memungkinkan dikembalikan ke rumen melalui saliva dan juga langsung menembus dinding rumen. Tetapi sebagian besar dikeluarkan bersama urin dan kemudian dibuang. Metabolisme protein dalam rumen, protein pakan akan mengalami hidrolisa menjadi oligopeptida oleh enzim proteolitik yang dihasilkan oleh mikroba rumen. Selanjutnya akan diubah menghasilkan peptida dan asam amino yang bisa digunakan oleh sebagian mikroba rumen untuk pertumbuhannya, terutama oleh Bacteroides ruminocola, di mana bakteri ini mempunyai sistem transport untuk mengangkut asam amino ke dalam tubuhnya. Karena tidak semua peptida dan asam amino yang terbentuk dalam rumen digunakan oleh mikroba, di mana sebagian akan mengalir ke usus halus. Jelaskan pencernaan lemak pada ruminansia dan monogastrik. Pencernaan lemak pada ruminansia. Pencernaan lemak pada ruminansia dimulai dari aktivitas mikroba di dalam rumen terhadap lemak pakan yang akan membebaskan asam-asam lemak tak jenuh untuk kemudian diubah menjadi asam lemak tak jenuh. Tidak terserap rumen, melainkan terus ke alat pencernaan bawah atau usus halus, di mana ia akan diserap dan menyatu dengan hili atau hilomikron. Hilomikron ini mengandung lemak dan protein serta mempunyai fungsi sebagai alat transport lemak dari usus halus menuju ke jaringan-jaringan tubuh. Di dalam usus halus, lemak dipecah menjadi asam lemak dan gliserol oleh enzim lipase. Gliserol meneruskan perjalanan ke hati, sedangkan asam lemak tidak dapat langsung diserap oleh usus karena zat ini tidak larut di dalam air. Penyerapan zat ini dipermudah oleh geta empedu yang akan mengemulsikan asam lemak menjadi suatu bentuk yang larut di dalam air, sehingga dapat diserap oleh sel mukosa usus halus. Lemak yang diserap masuk peredaran darah melalui vena porta ke hati, melalui sistem limfatik dan ductus thoracic. Sebagian dari lemak yang diserap, terutama yang termasuk peredaran darah melalui sistem, dapat langsung disimpan dalam jaringan. Sebagian besar lemak yang diserap mengalami metabolisme dalam hati. Di sini tersedia suatu mekanisme yang mengangkut lemak dari hati menuju ke jaringan-jaringan. Pencernaan lemak pada hewan monogastrik atau lambung tunggal. Sebagian besar lemak dalam pakan adalah trigliserida, sedangkan selebihnya adalah fosfolipid dan kolesterol. Saat lemak masuk ke dalam duodenum, maka mukosa duodenum akan menghasilkan hormon enterogastrik
yang menghambat sekresi, getah pencernaan dan pelambat proses pengadukan. Lemak yang diemulsikan oleh garam empedu dirombak oleh esterase yang memecah ikatan ester antara asam lemak dan gliserol. Garam-garam empedu mengemulsikan butir-butir lemak menjadi butir-butir yang lebih kecil, kemudian dipecah oleh enzim lipase pankreatik menjadi digliserida, monogliserida, asam-asam lemak bebas, dan gliserol. Penyerapan lemak dilakukan dengan mengkombinasikan dengan garam empedu. Garam empedu dibebaskan dalam sel mukosa dan dipergunakan asam lemak dan gliserol untuk bersenyawa dengan fosfat untuk membentuk fosfolipid. Fosfolipid distabilisasi dengan protein dan dilepaskan dalam sistem getah bening sebagai globul-globul kecil yang disebut klimikron. Kemudian dibawa ke aliran darah. 6. Jelaskan metabolisme lemak pada hati atau di dalam hati. Proses yang pertama adalah hidrolisis atau liposis. Pada proses ini, lemak yang diputuskan ikatan ester trigliserida, fosfolipid, dan glikolipid yang dilakukan oleh bakteri rumen. Pada proses ini dihasilkan asam lemak, gliserol, dan galaktosa. Hasil tersebut siap dimetabolisme secara lanjut. Asam lemak tak jenuh akan dijumpai juga pada proses ini. Asam lemak tak jenuh atau linoleat dan linolenat akan dipisahkan dari asam lemak. Gliserol dan galaktosa setelah dipisahkan, asam lemak jenuh tersebut akan diubah menjadi EPA. Bakteri anaerobio lipotikal digunakan untuk hidrolisis trigliserida. Bakteri Vibrio fibrisolven digunakan untuk hidrolisis fosfolipid dan glikolipid. Beberapa faktor dapat mempengaruhi proses hidrolisis pada rumen, di antaranya level lemak, pH, Danielson, bakteri rendah. Proses kedua adalah hidrogenasi atau dihidrogenasi. Proses ini terjadi pada asam lemak tak jenuh hasil proses hidrolisis dalam rumen. Terjadinya isomerisasi dari ikatan cis menjadi trans. Isomerisasi menyebabkan pengurangan asam lemak tak jenuh. Dihidrogenasi menyebabkan lemak esensial rusak, namun ternak tidak mengalami defisiensi. Lemak esensial dapat memenuhi kebutuhan lemak pada ruminansia. Kebanyakan lipid pada ruminan masuk ke duodenum. Sebagian asam lemak bebas dengan kandungan asam lemak jenuh yang tinggi. Lemak akan diserap oleh duodenum. Asam lemak rantai pendek hasil hidrolisis akan diserap oleh dinding rumen. Asam lemak rantai panjang akan masuk ke dalam epitelium dan usus halus. Pada usus halus, lemak akan disintesis menjadi gliserida dan asam lemak oleh enzim lipase. Asam lemak C14 membentuk triasil gliserol dalam epitel usus triasil. Gliserol, fosfolipid, dan kolesterol membentuk kilomikron dan masuk ke peredaran darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh.